dunia ke insan kunapa. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi di setiap zaman. Di antara para nabi ada yang diutus hanya untuk satu kaum, satu desa, satu negara, dan zaman kenabian mereka pun terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh umat manusia di seluruh alam sampai hari kiamat. Beliau mendapat medan usaha, lahan usaha di seluruh alam, dan masa kenabian beliau adalah sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini juga adalah tanggung jawab setiap orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana Allah SWT telah jelaskan dalam ayat yang mafhumnya, katakanlah wahai kekasihku, sesungguhnya inilah jalanku yaitu mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan basirah. Ini pekerjaanku dan pekerjaan orang-orang yang mengikuti aku, yakni orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua hendaknya merasa bahwa usaha ini adalah usaha kita. Allah subhanahu wa ta'ala menghantar kita sekalian ke dunia ini untuk buat kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu usaha, yaitu usaha atas kebendaan, usaha atas emas, usaha atas perak, usaha atas tanah, usaha atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka akan mendapatkan kebendaan. Dan satu adalah usaha yang dibuat oleh para nabi, yaitu usaha atas agama, menghadirkan agama, mendatangkan agama dalam kehidupan umat manusia. Apabila kita buat usaha agama ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan manfaat kepada kita. Allah telah beri kepada kita umur yang pendek. Umur kita di dunia sangat singkat. Kehidupan setelah mati, kehidupan yang panjang, tidak ada batasnya. Apabila dalam umur yang sedikit ini kita gunakan untuk mengemban usaha Nabi SAW, untuk meneruskan usaha Nabi SAW, maka kita sendiri akan mendapatkan manfaat, dan keturunan-keturunan kita seterusnya juga akan mendapatkan manfaat, dan seluruh umat manusia di seluruh alam juga akan mendapatkan manfaat. Allah Pak, saya dunia insan ini mewaiska terbuka ada saya dibantu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua macam usaha di dunia ini. Yang pertama adalah usaha atas kebendaan, usaha mendapatkan kebendaan, emas, perak, usaha atas perdagangan, pertukuan, usaha atas pertanian. Maka ini usaha-usaha yang mengambil manfaat dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan usaha yang kedua adalah usaha untuk mendapatkan manfaat dari khazanahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, perlu kita yakini bahwa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya, semuanya ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk ini tidak punya kehendak. Makhluk-makhluk ini bisa memberikan manfaat, madarat, berhajat kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah menghendaki, maka harta benda yang kita miliki akan mendatangkan manfaat bagi kita. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka benda yang kita miliki akan mendatangkan madarat kepada kita. Maka asal yang sebenarnya, pokok yang sebenarnya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Juga apa yang kita kehendaki, semua yang hadir di sini, itu tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hendaknya kita usaha bagaimana kehendak Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama kita apabila kita menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara Nabi SAW. Jadi supaya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala berpihak kepada kita, semua kebendaan yang kita miliki mendatangkan manfaat bagi kita sebagaimana yang kita inginkan, maka caranya adalah dengan menyempurnakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka keyakinan ini harus kita masukkan ke dalam hati kita. Ini tanggung jawab kita yang pertama. Nabi-nabi yang terdahulu, yang satu usaha adalah menanamkan keyakinan ini ke dalam hati. Ini adalah usahanya orang-orang soleh,
Kemudian usaha menanamkan keyakinan ini ke dalam hati-hati orang satu kaum saja, itu adalah usaha nabi-nabi yang terdahulu. Sedangkan usaha Imamul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menanamkan keyakinan ini di dalam diri kita, orang-orang yang ada di kampung kita, dan dalam diri seluruh umat manusia sampai hari kiamat di seluruh alam. Maka ini usaha Sayyidul Anbiya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kerja yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita kerja yang sangat agung. Tapi hari ini kita menganggap bahwa diri kita ini bukan sebagai penerus kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah beri kita kerja yang mulia, kerja yang agung, usaha yang besar. Tapi hari ini kita menganggap bahwa kita ini adalah pedagang, kita ini petani, kita ini menteri, kita ini presiden. Hadirin yang mulia, Allah beri kita kerja yang lebih besar, yaitu kerja meneruskan usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memasukkan keyakinan ke dalam hati kita dan dalam diri seluruh umat manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha berbuat. Allah berbuat dengan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, itu semua karena kelemahan kita dan nasib buruk kita, yang mana kita tidak menjadikan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai usaha kita. Kita menjadikan usaha-usaha yang lain, kerja-kerja yang lain sebagai usaha dan pekerjaan kita. Untuk itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau telah hantar kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan usaha beliau, untuk meneruskan kerja beliau. Tapi sampai hari ini kami belum menjadikan usaha ini sebagai usaha kami. Kami belum menjadikan usaha ini sebagai pekerjaan kami. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita perasaan akan tanggung jawab ini, bahwa kita semua bertanggung jawab atas seluruh umat manusia di seluruh alam, baik yang ada di Amerika, baik yang ada di Eropa, baik yang ada di Asia, yang ada di Australia. Seluruh umat manusia sampai hari kiamat adalah tanggung jawab kita masing-masing. Maka untuk mendatangkan perasaan dalam hati, kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk mengemban tanggung jawab ini, buat usaha ini dengan tanggung jawab tersebut, buat kerja dakwah dengan tanggung jawab tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah satu usaha. Nah, kita usaha atas agama, usaha meneruskan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pekerjaan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tanamkan pertama ini dalam diri kita, keluarga kita, dan dalam diri umat manusia. Bagaimana keyakinan ini bisa masuk ke dalam diri kita? Adalah apabila kita gunakan mata kita, lidah kita, telinga kita, dan seluruh anggota badan kita untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita membicarakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita mendengarkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mata kita melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Otak kita gunakan untuk memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kerjakan ini lagi dan lagi terus menerus, maka ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala akan terbina. Hati kita akan terpenuhi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah telah beri kepada kita satu kerja, satu usaha yang sangat besar, yang sangat agung, yang dengan usaha ini Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah kita, masalah di dunia maupun masalah di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anbiya alaihi wassalawat wa taslimat mendakwah umatnya, yaitu memperkenalkan bahwa benda-benda yang ada di alam semesta ini, yang ada di antara langit dan bumi, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka yang terjadi, yang akan terjadi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan melihat kepada apa yang diinginkan oleh benda-benda itu, tapi hendaknya dalam setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu, yang kita lihat adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki,
bukan melihat apa yang dikehendaki oleh toko kita, yang dikehendaki oleh keluarga kita, yang dikehendaki oleh pertanian kita, namun kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Kemudian apa yang Allah kehendaki itu kita kerjakan dengan cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sukseskan kita, akan bahagiakan kita. Inilah intisari daripada dakwah para nabi. Mereka mendakwahkan hal ini kepada umatnya. Badriyah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya tanggung jawab ini, menanamkan keyakinan ini di dalam diri kita dan dalam diri seluruh umat manusia di seluruh alam. Kita ini bukan hanya bertanggung jawab atas diri kita, ataupun bertanggung jawab atas keluarga kita, atau hanya bertanggung jawab satu negeri kita, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita satu tanggung jawab untuk usaha atas agama ini seluruh umat manusia di seluruh alam sampai hari kiamat. Maka kita jangan merasa bahwa saya ini adalah orang toko, saya ini petani, saya ini orang rumah saya orang negara saya, bahkan saya hanya untuk yang satu bahasa dengan saya. Bukan. Kita masing-masing diantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia di seluruh alam sampai hari kiamat. Apa yang kita dakwahkan ya perkara ini. Maka pertama kali tanamkan dalam diri kita terlebih dahulu keyakinan atas perkara ini, bahwa makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat dengan kudratnya, dengan kehendaknya. Makhluk ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini kita masukkan dalam diri kita, juga kita masukkan dalam diri kita tanggung jawab ini, bahwa kita bertanggung jawab atas seluruh umat manusia di seluruh alam sampai hari kiamat. Bukan hanya untuk orang negeri kita saja, bukan untuk orang kampung kita saja, bukan untuk diri kita saja, bukan, tapi untuk seluruh alam sampai hari kiamat. Hadirin yang mulia, apabila satu orang berhasil memasukkan dalam dirinya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensukseskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membahagiakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensukseskan, membahagiakan dengan amal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita beramal sesuai dengan keyakinan itu. Kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka satu orang itu akan disukseskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila satu keluarga telah tertanam dalam hatinya keyakinan ini dan ia punya perasaan, punya tanggung jawab atas hal itu, maka satu keluarga tadi merasa bahwa ia bertanggung jawab untuk menyampaikan, memasukkan keyakinan ini ke dalam hati seluruh umat manusia, maka satu keluarga itu akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga apabila satu negeri, penduduk satu negeri dalam hatinya telah tertanam keyakinan ini, dan ia tertanam dalam hatinya pula perasaan tanggung jawab ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sukseskan penduduk satu negeri tersebut. Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Musa, berdakwahlah kepada Fir'aun, aku bersama kalian berdua. Aku bersama kalian berdua dan aku mendengar kalian. सारे आलम का और क़यामत तक के आने वाले ज़माने तक के इंसान पैदा होंगे, उनमें ये हमारे जिम्मेदारी के मुताबिक हमसे काम लीजिए. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau katakan bahwa seorang sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang buta, ketika beliau datang ke majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang-bincang dengan pemuka orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa ini sudah Islam, maka tidak perlu diperhatikan. Sedangkan beliau sedang berbicara dengan para pemuka orang-orang Quraisy, maka beliau tawajuh kepada mereka. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Abasa wa Tawalla, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan berbuat seperti itu. Tidak boleh berpaling dari orang yang buta dan tawajuh kepada orang-orang, kepada para pemuka orang-orang Quraisy. Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala tersebut itulah yang kemudian beliau ikut berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, maka beliau di sana dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk buat usaha juga. Dalam keadaan buta, beliau pun menjalankan tugas dakwah bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah,
saya ini seorang sahabat yang buta, saya tidak punya penuntun untuk jalan ke masjid, sementara jalan banyak gangguan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada beliau. Tadi awalnya diizinkan, boleh, tapi kemudian Nabi SAW memanggilnya kembali, dan beliau bertanya, apakah kamu mendengar suara azan? Beliau menjawab, ya, saya mendengar suara azan. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu kamu juga harus sholat di masjid dengan berjamaah. Kemudian pada perang Badar, Rasulullah SAW menugaskan beliau sebagai amir di Madinah, karena beliau buta tidak bisa ikut dalam peperangan. Begitu juga dalam perang Uhud, Rasulullah SAW menugaskan beliau sebagai amir di Madinah. Dan setelah itu beliau bersama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pergi jihad, dan dalam jihad tersebut beliau telah mati syahid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan hendaknya masing-masing kita, semua dari kita ini merasa punya tanggung jawab bahwa kita semua ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Kita bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita. Kita semua adalah untuk seluruh umat manusia di seluruh alam sampai hari kiamat. Ini tanggung jawab kita. Selain para sahabat radhiyallahu taala majma'in, mereka punya tanggung jawab tersebut, dan tanggung jawab tersebut hendaknya kita juga punya perasaan tanggung jawab itu. Karena kita ini dihantar oleh Allah SWT, bukan untuk orang yang ada di zaman kita, untuk anak-anak orang-orang yang akan lahir sampai hari kiamat, untuk mereka juga Allah SWT menghantar kita. Hukumnya dia yang berlaku kita kedutaan ada usikar pedulse tuame itu medali atau permai ini medaliku purakan niki topi atau permai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Ansor, mereka setelah nusrah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama sehingga agama tersebar dan banyak penolong-penolong agama telah muncul. Maka mereka berpikir untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta cuti 6 bulan. Karena selama 3 tahun kurang lebih mereka tidak menengok kebunnya, tidak melihat sawahnya, sehingga kebunnya, sawahnya ini tidak terurus, kebun kurmanya tidak terurus. Maka mereka ingin datang kepada Nabi SAW, minta izin untuk tinggal di Madinah 6 bulan. Selama tinggal di Madinah pun mereka akan mengajarkan agama kepada orang lain, akan menghidupkan amal-amal selama ada di rumah. Ketika mereka sampai di hadapan Nabi SAW, belum lagi mereka mengutarakan hajat mereka, maka Allah SWT telah menurunkan ayat kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, wa'anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah terus di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Meninggalkan usaha agama, meninggalkan usaha dakwah, dan sibuk minta cuti, minta izin daripada usaha ini adalah sama dengan mencampakkan diri kita di dalam kebinasaan. Untuk hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus bersyukur Allah jadikan kita sebagai umat beliau. Beliau Nabi yang termulia, umatnya adalah umat yang paling mulia. Maka kemuliaan umat ini karena kita telah diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kita bertanggung jawab untuk seluruh umat manusia di seluruh alam, dan seluruh alam bertanggung jawab atas setiap individu daripada manusia. Syekh Ilyas rahimahullah mengatakan hal itu. Beliau mengatakan bahwa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menitipkan, telah menyerahkan seluruh umat kepada setiap individu daripada orang Islam, dan Allah dan Rasulullah SAW telah menitipkan setiap individu daripada umat Islam kepada seluruh umat. Maka seluruh umat bertanggung jawab atas setiap individu orang Islam, dan setiap kita, setiap individu dari orang Islam bertanggung jawab atas seluruh umat manusia di seluruh alam. Bagaimana agama yakin kepada Allah SWT wujud di dalam diri kita. Ini tanggung jawab yang menyebabkan kita sebagai umat yang termulia, yang mana kita telah diciptakan oleh Allah SWT sebagai umat Nabi Muhammad SAW.
साइबर जो रिपोर्ट किया है और ये ऐसे अल्लाह पाक हमारे और आपसे काम दी। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dua perasaan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah kita hendaknya merasa bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua sebagai umat Nabi kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia di seluruh alam. Maka dua perasaan ini hendaknya kita tanamkan dalam diri kita. Siapapun kita, baik kita ini penduduk Indonesia, kita orang Australia, kita orang Asia, orang manapun, bahasa apapun bahasa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka perasaan satu umat ini hendaknya kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita terpecah belah karena bedanya negara, bedanya daripada bahasa kita. Kita satu umat, kita umat Nabi Muhammad SAW yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh alam. Kemudian hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing kita ini bertanggung jawab kepada seluruh umat manusia di seluruh alam. Artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, Engkau telah jadikan kami sebagai umat Rasulullah SAW, dan Engkau telah berikan kepada kami tanggung jawab yang besar ini, yaitu menyampaikan agama kepada seluruh umat dan menghidupkan usaha agama ini di seluruh umat. Hadirin yang mulia, maka kita minta kepada Allah supaya Allah memberi kepada kita kekuatan taufik untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Dan ya Allah, Engkau telah memberikan tanggung jawab ini juga kepada seluruh orang Islam yang ada di seluruh dunia, yang ada di seluruh alam. Maka ya Allah, ambillah kerja dari mereka. Gunakanlah seluruh umat ini untuk usaha agama. Gunakanlah seluruh umat untuk usaha dakwah. Seperti itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diri kita dan untuk seluruh umat manusia. Target kita bagaimana usaha agama ini hidup di dalam diri setiap orang Islam. Setiap orang Islam mereka membuat usaha agama karena umat Islam dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi SAW untuk melanjutkan kerja Nabi SAW untuk mendakwahkan agama ke seluruh alam. Kita berdoa saja. Kita berdoa dengan penuh keyakinan. Kita usaha, tanggung jawab kita hanya berusaha dan berdoa. Kita usaha sungguh-sungguh dan berdoa dengan penuh keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan jalankan usaha ini. Allah akan ambil kerja dari seluruh umat. Sebagaimana kata Syekh Yusuf rahimahullah dalam perang Badar, Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang waktu itu belum masuk Islam telah ditawan oleh seorang sahabat yang sangat kecil dan lemah. Padahal Sayyidina Abbas adalah seorang pahlawan besar, gagah. Kalau beliau menaiki kuda, unta saja maka kakinya itu menapak di bumi, saking besarnya badan beliau. Ditangkap dan diikat tangannya oleh seorang sahabat yang kecil. Ketika dibawa di hadapan Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya wahai Muhammad SAW, bukan dia yang menangkap saya, tapi malaikat, ada malaikat yang besar yang menangkap saya, mengikat kaki saya, mengikat tangan saya, dan kemudian diserahkan kepada sahabat yang kecil ini. Jadi bukan dia yang mengikat saya, tapi malaikat yang mengikat saya. Seperti itu hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanggung jawab kita hanya usaha, kemudian doa dengan penuh keyakinan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jalankan usaha ini. Nah, tapi tadi perlu ulang lagi bahwa kita ini bukan hanya orang, kita jangan menganggap kita ini hanya untuk orang Indonesia, kita orang Indonesia, bukan. Tapi kita ini adalah dihantar oleh Allah untuk seluruh umat manusia di seluruh alam. Maka yang pertama tanamkan dalam hati adalah satu perasaan bahwa kita adalah satu umat, dan kita dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini untuk melanjutkan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah पाक इनको कबूल फरमाकर हमारे जरिया बनाएगा। एक तो दिखाती थी कि हम अपने आप को एक इंडोनेशिया का या हिंदुस्तान के पाकिस्तान का अलग समझे। कलमा पढ़ते ही हम सारे हम जो सदस्य के उम्मती हो गए और सारी दुनिया की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ पड़ी। Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah Syekh Ilyas rahimahullah berkata kepada orang-orang Mewat bahwa nanti apabila kalian buat usaha agama ini, maka kalian akan datang ke airport, ke bandara-bandara. Dalam bahasa Urdu itu dengan bandargah. Maka mereka asing mendengar lafaz itu.
Maka satu dengan yang lain saling bisik-bisik, apa? Syekh tadi bilang apa? Kok bilang bandar-bandar? Kalau hanya bandar saja itu maknanya kera. Jadi apa maksudnya? Jadi tapi setelah mereka pergi naik pesawat kemudian turun di airport, baru mereka tahu apa yang dikatakan oleh Syekh Ilyas rahimahullah itu betul. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sejak itu Syekh Ilyas telah membentuk pikir mereka bahwa mereka bukan hanya untuk kaum mereka, bukan hanya untuk orang negara mereka, tapi mereka, kita umat ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia di seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan merasa bahwa kita ini orang Indonesia, lahir di Indonesia hanya untuk orang Indonesia, tujuh orang Pakistan, orang India. Jangan merasa kita lahir di sana maka untuk orang sana saja. Begitu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tanggung jawab seluruh alam berada di atas pundak kita. Dan tanggung jawab seluruh alam berada di atas pundak kita. Nah, karena kita telah mengucapkan kalimat ini, kita telah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala hantar kita untuk seluruh umat manusia di seluruh alam sampai hari kiamat. Maka kita jangan mengkecilkan daripada tanggung jawab kita. Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanggung jawab tadi menanamkan dalam hati kita keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berbuat. Allah berbuat dengan cara Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensukseskan, membahagiakan hambanya melalui harta benda, melalui kerajaan tahta pangkat, melalui kebendaan. Allah Subhanahu wa taala yang membahagiakan. Allah membahagiakan, Allah berbuat dengan amal Nabi Muhammad SAW. Inilah keyakinan yang terus didakwahkan oleh para nabi. Namun ini juga yang hendaknya kita suarakan sehingga keyakinan ini masuk dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam diri seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Allah pakai pahaman bagi jadi Allah Nabi करने के हुक्म भी दिए हैं, ना करने के भी दिए। भाई जो करने के हुक्म है हम उनको पूरा करेंगे, जो ना करने के हैं उनसे पूछेंगे। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaknya merasa bahwa kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga hendaknya merasa bahwa apa yang menjadi usaha beliau, tanggung jawab beliau itu adalah tanggung jawab kita. Apa yang menjadi usaha beliau, pekerjaan beliau itu adalah usaha dan pekerjaan kita. Apa yang usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam? Usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama menanamkan keyakinan dalam hati manusia bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya. Segala sesuatu ini ciptaan Allah. Allah sendiri yang menciptakannya dengan kudratnya. Inilah usaha yang dibuat oleh para nabi. Yang pertama menanamkan keyakinan dalam hati manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Subhanahu wa taala mensukseskan kita, membahagiakan kita, menyelesaikan masalah kita, urusan kita itu apabila kita mengikuti cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, beliau katakan pernah aku bertanya kepada Syekh Yusuf rahimahullah bahwa apa yang harus saya kerjakan dan apa yang diinginkan daripada usaha ini, yang dikehendaki dari usaha ini. Maka beliau mengatakan yang pertama adalah bagaimana kita menghidupkan usaha dakwah ini dengan cara Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menghidupkan perintah-perintah Allah SWT, syariat Allah SWT dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan seluruh umat manusia di seluruh alam. Itulah maksud dari usaha ini. Karena Allah SWT selama kita mengikuti dalam menjalani kehidupan ini, mengikuti cara hidup Nabi SAW, maka keberkahan, rahmat yang bersama dengan Nabi SAW Allah akan berikan kepada kita. Allah SWT akan turunkan rahmat dan keberkahan yang Allah turunkan kepada Nabi SAW kepada kita apabila kita dalam menjalani kehidupan ini mengikut cara hidup beliau, mengikut sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikehendaki adalah usaha dakwah. Bagaimana menghidupkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dan dalam usaha dakwah ini.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana hal itu bisa wujud, maka perlu satu rangkaian usaha. Maka itulah 6 sifat. Usaha atas 6 sifat. Yang pertama atas kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kalimat ini yang pertama, hendaknya kita menafikan ghairullah. Selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan kudratnya. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada siapapun, tidak minta bantuan kepada siapapun dalam menciptakan semua makhluknya. Dan semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini datangnya dari khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kelihatan oleh mata kita ini kecil, yang ada dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala masih luas, masih banyak. Khazanah Allah masih luas. Apa yang ada di khazanah Allah Subhanahu wa taala itu masih banyak. Lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kita lihat di alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga setiap benda Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan Allah Subhanahu wa taala yang memeliharanya. Allah yang menguasainya. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Dan semua manfaat, kesan-kesan ataupun khasiat yang ada dalam setiap benda itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang meletakkannya. Di dalam matahari ada cahaya yang menyebabkan datangnya hawa panas, itu yang meletakkan cahaya di dalam matahari adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam air bisa menghilangkan haus, bisa menenggelamkan. Sifat-sifat dalam air ini pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meletakkan sifat-sifat itu di dalam air. Begitu juga benda-benda yang lain semuanya. Dalam memberikan manfaat, dalam memberikan madarat, semua berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita yakin bahwa semua makhluk dalam kalimat ini kita nafikan ghairullah, bahwa ghairullah selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa berbuat apa saja tanpa siapapun daripada makhluknya. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki awamir dan Allah memiliki manhiyat. Apa yang Allah SWT perintahkan itu kita kerjakan, dan apa yang Allah SWT larang itu kita tinggalkan. Dengan itu maka Allah SWT akan membahagiakan kita. देखो भाई हमारे दिन में ये उतार इतना इतना हम कहते जाएंगे और दुआ मांगते जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। जुबान से कहो, कानों से सुनो। Dan Allah Subhanahu wa taala lebih katakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini, yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh alam, semua benda ini kecil, semua ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan khasiat yang ada di dalam benda-benda ini pun Allah Subhanahu wa taala yang meletakkannya. Allah yang menciptakannya. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut khasiat itu. Allah Subhanahu wa taala bisa menetapkannya dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengambilnya. Terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara inilah yang hendaknya kita sampaikan kepada setiap orang. Kita datangi orang-orang di rumah-rumah mereka, di toko-toko mereka, di kantor-kantor mereka. Kita datangi setiap orang dan kita sampaikan perkara ini kepada mereka. Yaitu apa? Bahwa apa yang sedang kita kerjakan ini adalah usaha yang kecil untuk mendapatkan keuntungan yang kecil. Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kita satu usaha yang bisa mendatangkan keuntungan yang besar, bisa mendatangkan kejayaan kesuksesan yang besar, yaitu usaha atas agama, memahamkan kepada diri kita dan kepada seluruh umat manusia bahwa kebahagiaan kesuksesan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kalau seperti ini kita pahamkan kepada setiap orang. Tapi bukan maksudnya terus kita tinggalkan pekerjaan untuk mendatangkan hal itu. Maka kita hendaknya menjalankan setiap perintah Allah, setiap hukum Allah SWT. Dan hukum Allah SWT ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan. Yang perintah kita kerjakan, yang larangan kita tinggalkan. Yaitu yang berkaitan dengan perniagaan kita, yang berkaitan dengan pertanian kita, yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang Allah perintahkan itu kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tinggalkan. Dengan apa yang Allah perintahkan kita kerjakan dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan sukseskan kita, akan bahagiakan kita. Itulah yang perlu kita sampaikan kepada setiap orang, hadirin sekalian, kepada setiap manusia, kepada setiap orang yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini. Kita datangi mereka dan kemudian kita sampaikan perkara ini kepada mereka. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala perkara ini supaya masuk menjadi keyakinan dalam hati kita, maka caranya dengan membicarakan berulang kali, kemudian kita pikirkan, kemudian kita dengarkan, dan kita melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, dengan penglihatan pandangan iman. Dengan itu maka keyakinan atas perkara ini akan masuk dalam diri kita, dan kemudian kita bawa, kita sampaikan kepada setiap orang, datang ke rumah mereka, datang ke toko mereka, ke tempat pekerjaan mereka. Setiap orang kita sampaikan ke perkara ini kepada mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berbuat, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan semua khasiat yang ada dalam benda ini Allah di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makhluk ini Allah yang menciptakan, maka semua makhluk ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang mengatur. Maka apabila kita kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita dalam setiap pekerjaan kita melihat perintah Allah Subhanahu wa taala, melihat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan sukseskan kita dunia dan di akhirat. हमारे दिल में उतर गई, जहाँ दिल में उतर जाएगी तो अल्लाह पाक अपने कर्म से हमें जो है अपने हुक्म की समझ अता फरमाए। फिर कहेंगे बोलो ये Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan hari ini kita seluruh umat ini sedang terkena satu penyakit, yaitu apa? Bahwa kita ini fikir kita itu sendiri-sendiri. Jadi fikir kita tidak satu. Sebagian kita berpikir bahwa kesuksesan kita, kebahagiaan kita dengan kedudukan. Ada yang berkeyakinan bahwa kesuksesan kita, kerjaan kita ada dalam pertanian, ada dalam perdagangan. Sebagian orang meyakini ada di dalam harta, pangkat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebagian kita yang tawajuhnya kepada satu pribadi, satu tokoh. Kemudian kita meyakini bahwa segala sesuatu akan terjadi dari tokoh tersebut, dari orang tersebut. Kita meyakini bahwa pekerjaan kita, urusan kita akan selesai dengan orang itu. Apabila orang tersebut dia mau berbuat, maka urusan kita, makalah kita akan selesai. Apabila kita punya uang, makalah kita, urusan kita akan selesai. Apabila kita memiliki pangkat, jabatan, maka urusan-urusan kita akan selesai. Semua keperluan kita akan terpenuhi. Itulah keyakinan yang hari ini ada dalam benak hati, dalam benak kita, dalam hati kita. Padahal hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha berbuat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala yang memeliharanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjalankannya sesuai dengan yang Dia kehendaki dengan kudratnya. Semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala tertanam dalam hati kita? Karena ini hampir dan seluruh umat di seluruh alam terkena penyakit bahwa segala sesuatu itu dari ghairullah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita tanamkan, karena kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberi oleh Allah SWT tanggung jawab untuk menghidupkan seluruh agama di seluruh alam, dalam diri seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Bukan hanya sebagian agama, tapi seluruh agama. Hari ini beliau katakan orang Indonesia, berapa juta penduduk Indonesia yang Islam, tapi yang sholat 3%, 4%. Mulai dari 100 orang hanya 3 orang yang sholat. Ini baru satu perintah Allah. Padahal tanggung jawab kita adalah menghidupkan seluruh agama dalam diri seluruh umat manusia di seluruh alam sampai hari kiamat. Karena kita bertanggung jawab untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat, maka dalam usaha ini, dalam melaksanakan kerja ini, pandangan kita tidak hanya kepada orang yang ada di kampung kita, bukan hanya kepada orang yang ada di kota kita,
bukan hanya kepada orang-orang yang ada di negeri kita. Hendaknya yang kita lihat adalah keadaan seluruh umat manusia di seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah buat usaha dakwah. Maka setiap orang yang masuk Islam, mereka langsung melaksanakan usaha dakwah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, hari itu masuk Islam, beliau langsung dakwah. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, waktu itu masuk Islam, langsung dakwah. Setiap sahabat mereka dakwah. Kemudian mereka berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ditinggalkan di Mekah, tidak ada yang dibawa. Kemudian dalam rangka usaha dakwah ini, usaha agama ini, waktu itu mereka pada bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW perintahkan supaya yang berpuasa itu membatalkan puasanya, berbuka saja, karena mereka sedang perjuangkan agama. Kemudian di Khandaq, sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in bersama Rasulullah SAW sampai mengqadha 3 waktu sholat dalam rangka usaha agama ini pula. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, sebelum wafat beliau telah menghantar satu jemaah tentara untuk berjuang di jalan Allah SWT di bawah pimpinan Usamah radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah beliau wafat, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tetap memberangkatkan beliau, walaupun sahabat-sahabat yang lain mereka komplain, mereka protes, dia adalah orang anak kecil, harus diganti, atau sekarang keadaan sudah tidak berpihak kepada kita, kita dalam bahaya, semua negara seluruh dunia akan menghancurkan kita, maka jangan diberangkatkan dia. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap memberangkatkannya. Dan karena usaha agama ini juga, ketika mereka sedang usaha atas agama, dalam satu safar, kembali dari satu safar, maka kalung Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu ketinggalan. Maka waktu beliau turun daripada sekedupnya, kemudian beliau buang hajat, kemudian kalungnya ketinggalan di sana, kemudian beliau kembali sekedup, ternyata lupa bahwa kalungnya tertinggal, beliau turun lagi untuk mengambil tersebut mencari dan tidak menemukannya. Sementara sahabat-sahabat yang memikul sekedup beliau pun telah berjalan, karena beliau itu kurus, tidak bisa diketahui beliau sudah ada di dalam atau belum. Kemudian Allah SWT, maka waktu itulah turun ayat yang menerangkan supaya mereka bertayamum. Perintah-perintah tersebut datang ketika mereka sedang keluar jalan Allah SWT memperjuangkan agama. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini perkara perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kebahagiaan kita, kesuksesan kita hanya dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang harus kita tanamkan pula. Ini tanggung jawab kita untuk memasukkan keyakinan dalam hati setiap manusia di seluruh alam. Untuk itu dalam kita buat kerja dakwah ini, yang pertama, kita bukan melihat kepada orang yang ada di kampung kita saja, juga bukan melihat kepada orang yang ada di negeri kita saja, tapi pandangan kita adalah seluruh alam, seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Apa yang perlu kita lihat? Yang pertama adalah keadaan iman, kaifiat iman yang ada dalam hati kita. Apakah iman telah masuk ke dalam hati semua umat manusia? Apakah semua manusia telah yakin bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah seluruh manusia telah menafikan selain Allah Subhanahu wa taala? Hadis Allah ini yang perlu kita lihat. Dan ternyata keadaan hari ini seluruh umat mereka telah ditimpa penyakit, yaitu yakin kepada ghairullah. Mereka tidak terkesan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lihat adalah selain Allah. Apa yang dikehendaki oleh selain Allah? Pertanian mereka, kemudian perdagangan mereka, jabatan mereka, harta mereka, kedudukan mereka, itu yang dilihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang harus kita lihat adalah keadaan iman dalam diri kita dan iman seluruh umat manusia di seluruh alam. Apakah mereka telah yakin kepada Allah SWT apa belum? Apabila belum, maka kita usaha, kita dakwah, kita gunakan semua potensi kita bicara dengan lidah kita lihat dengan pendengar mata kita dengar dan kita pikirkan dalam otak kita bicarakan lagi dan lagi sampai hati kita pun berbicara hal itu. Hari ini kita dakwah, lidah kita berbicara ini, tapi hati kita berbicara lain. Hari ini lidah kita berbicara begini, pikiran kita sudah lain. Antara pikiran kita dan lidah kita tidak sama. Antara hati kita dan lidah kita tidak sama.
Itu keadaan kita hari ini. Maka kita dakwah lagi dan lagi sampai hati kita itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Sampai apa yang ada dalam benak kita, dalam otak kita itu sama dengan apa yang kita ucapkan. Itu kita dakwah lagi, datang kepada setiap orang, ke rumahnya, ke tokonya, ke tempat pekerjaannya, sampaikan perkara ini kepada mereka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah kita lihat amal agama. Berarti iman, yakin, dan yang kedua adalah amal agama. Sudahkah hidup seluruh sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita? Sudahkah sunnah-sunnah Rasulullah SAW, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa perintah ataupun berupa larangan, hukum-hukum Allah SWT yang berupa perintah maupun larangan, sudahkah wujud dalam diri kita? Sudahkah kita ini menjalankan perintah-perintah Allah SWT dengan cara Nabi SAW? Kemudian bagaimana dalam diri umat? Apakah mereka sudah berada di atas rel ini, menjalankan semua perintah Allah SWT, meninggalkan semua larangan Allah SWT dengan cara Nabi Muhammad SAW? Ini yang kita lihat, ini yang kita pikirkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari kita usaha datang kepada setiap manusia, pahamkan perkara ini kepada mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berbuat segala sesuatu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan mengamalkan amal agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalani kehidupan dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sampaikan, bicarakan, sampaikan lagi dan lagi. Kemudian kita sendiri mendengarkan lagi dan kita pikirkan. Malam hari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku telah berbicara, aku telah menyampaikan perkara iman, aku telah mendakwahkan bahwa segala sesuatu datang dari Engkau, selain Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, masukkan keyakinan itu di dalam hati saya. Dan kemudian lo katakan terkadang kita dakwah, kemudian kita terpeleset sendiri. Artinya apa? Kita dakwah bicara kepada orang lain, tapi apa yang kita dakwahkan itu belum ada dalam diri kita. Untuk itu malam hari sebelum tidur kita duduk sejenak, berpikir, kita muhasabah, kita renungkan. Sudahkah apa yang kita dakwahkan kepada manusia itu ada dalam hati kita? Sudahkah keyakinan perkara-perkara yang kita sampaikan kepada orang lain itu telah ada dalam diri saya? Kita renungkan, kita duduk, kita pikir. Kalau sudah, maka kita usaha. Kemudian hati Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, malam hari tadi kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga katakan hari ini hati Allah Subhanahu wa taala, umat telah kehilangan satu istiqdat potensi untuk mentafakkur amal. Hari ini umat tidak tahu apa yang Allah kehendaki dari kita. Padahal kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya mengetahui apa yang Allah kehendaki dari kita dalam setiap keadaan, dalam setiap tempat, dalam setiap waktu. Kehendak Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Maka dalam setiap waktu, keadaan, dalam setiap tempat, hendaknya kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kita. Kemudian kita sempurnakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kebanyakan umat tidak tahu apa yang Allah kehendaki dari kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, तो 4 महीने के लिए साल में बाहर रहेंगे और बाकी जैसे मशवरा होता रहेगा, जरूरत आती रहेगी, तो वैसे हम मेहनत करते रहेंगे. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu katakan bahwa yang pertama hendaknya kita tadi merasa bahwa kita adalah sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita punya tanggung jawab ke seluruh umat manusia di seluruh alam. Kita ini bukan milik siapa-siapa, kita bukan orangnya siapa-siapa, kita adalah umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, bahasa apapun bahasa kita, maka kita adalah umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang punya tugas, punya tanggung jawab sebagaimana usaha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu mendakwahkan agama kepada seluruh umat manusia di seluruh alam. Yang pertama adalah menanamkan dalam diri kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa perintah, awamir ataupun nawahi, manhiyat, dan dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hendaknya kita kerjakan adalah selalu duduk dalam majelis-majelis iman. Yaitu perkara menghibat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini, dan untuk menjalankan apa yang ada di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala telah gerakkan para malaikat
Dan Allah Subhanahu wa taala telah utus para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an. Kemudian dengan amal baik kita akan dapatkan apa? Dengan amal buruk kita akan mendapatkan siksa yang bagaimana? Itu selalu kita bincangkan, kita mudzakarahkan. Kemudian kehidupan kita setelah mati, kubur mahsyar, sirat akhirat bagaimana? Yang akan kita hadapi di sana, surga dan neraka. Itu hendaknya kita bincangkan. Itulah bahan pembicaraan kita hari-hari. Kita duduk dalam majelis iman sehingga keyakinan kepada perkara-perkara itu masuk ke dalam hati kita. Kemudian setelah itu kita duduk dalam taklim fadhail, sehingga kita mengetahui keutamaan amal. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita apabila kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengerjakan amal ini dan itu, apa yang akan kita dapatkan. Semua itu akan kita ketahui dengan duduk dalam taklim fadhail. Dan caranya yang betul akan kita dapatkan apabila kita duduk dalam taklim masail. Kita duduk dalam majelis ilmu sehingga kita akan tahu cara amal yang betul, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul bagaimana. Kemudian kita sibukkan diri kita setiap hari, kita tentukan waktu untuk zikir pagi dan petang, membaca Al-Quran setiap hari, doa-doa sunnah kita sempurnakan. Dengan 3 sifat inilah, dengan pondasi, dengan dasar 3 sifat, yakin yang kita dapatkan dengan duduk dalam majelis iman, dan ilmu yang kita dapatkan dengan duduk dalam majelis ilmu, dan tawajuh yang kita dapatkan dengan zikir dan sholat-sholat sunnah dan doa-doa sunnah, tilawat Al-Quran. Dengan 3 sifat ini kemudian kita mengerjakan sholat. Maka sebelum kita mengerjakan sholat, kita duduk merenung dahulu. Kita berusaha menghadirkan keutamaan amal. Apa yang akan aku kerjakan dalam sholat? Dalam sholat aku akan qiyam, akan ruku', akan sujud. Bagaimana aku sempurnakan amalan-amalan ini dengan cara Rasulullah SAW. Dan sebelum sholat kita harus berwudu. Maka dalam wudu ini pun kita ikut cara Nabi SAW. Sholat kita dalam gerakan kita ikut cara Nabi SAW. Kemudian apabila kita telah selesai sholat dengan sifat-sifat ini, kemudian kehidupan kita di luar sholat hendaknya kita ikutkan pada sifat dalam sholat, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya kita pabandi, yakni kita mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bukan mengikut kepada kehendak selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya lihat apa yang Allah kehendaki dari kita, itulah yang kita kerjakan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita hendaknya tetap timbulkan di antara kita dalam hati kita perasaan satu umat tadi, bahwa kita ini satu umat, kita umat Rasulullah SAW yang punya tanggung jawab yang sama, punya usaha yang sama, yaitu bagaimana mendakwahkan perkara ini kepada seluruh umat manusia di seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang beliau katakan hendaknya masing-masing kita yang hadir ini menjadikan usaha dakwah ini sebagai pekerjaan kita. Hendaknya kita tanya kepada diri kita, enggak melihat orang lain. Masing-masing kita melihat diri kita sendiri-sendiri. Sudahkah kita menjadikan usaha Nabi ini sebagai pekerjaan kita, utama kita? Apabila kita sudah menentukan, kita sudah buat keputusan untuk menjadikan usaha Nabi ini sebagai pekerjaan kita, sebagai usaha utama kita, pekerjaan utama kita, maka ini hendaknya kita nomor satukan. Kalau kita tidak menomorsatukan, maka akan terjadi beusuli, tidak usul, melanggar tertib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, kita tanya kepada diri kita masing-masing. Lihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita telah menjadikan usaha agama, usaha dakwah ini sebagai pekerjaan utama kita? Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, setelah kita seperti itu, hendaknya kita niat untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ini menjadikan pekerjaan kita, usaha dakwah ini sebagai pekerjaan utama kita, maka kita pertama meluangkan waktu 4 bulan. Pertama apa? Langkah pertama keluar 4 bulan. Pertama kemana? Beliau katakan ke Mewat. Di mana di sana dahulu Syekh Ilyas rahimahullah, Syekh Yusuf rahimahullah telah buat usaha di sana, mati-matian usaha di sana untuk memulai usaha agama ini. Maka kita perlu datang ke sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita kembali ke negeri kita keluar sesuai dengan musyawarah. Segala sesuatu kita musyawarahkan, ikut keputusan musyawarah, tidak mengikut daripada kehendak kita, nafsu kita. Tapi semua setelah kita keluar 4 bulan, seterusnya kita keluar sesuai dengan musyawarah. Maka beliau sekarang mentaskil siapa yang siap untuk 4 bulan. Bisa mainan.
InsyaAllah hadis mulia, semua sabar sebentar insyaAllah. Sekarang yang akan 4 bulan ke IPB hadis mulia, insyaAllah berdiri insyaAllah. Dan kemudian tim taksi di lapangan semua bangun, Masya Allah. Silakan Pak, yang akan 4 bulan ke IPB silakan daftarkan hadis mulia, tim taksi Masya Allah.